Nakama, buat kalian yang ingin ke Tanah Suci Kumamoto, silakan langsung aja hubungi nomor yang tertera di poster ini. Ya, terbatas ini batch kedua karena batch pertama sudah sold out. Kalau kalian pengen merasakan patung-patung One Piece, tour One Piece ke USJ, ke Kumamoto, naik kereta Tosen Sunny, langsung aja hubungi dengan harga 23 juta saja. Kalian bisa menikmati Jepang Kumamoto selama kurang lebih 1 minggu. Nakama, sekarang kalian bisa dukung kami di podcast Sunny Go dengan cara scan QR code Saweria di samping ini. Berapapun bentuk dukungan kalian, berapapun saweran kalian akan kami apresiasi. Karena itu adalah bentuk nyata dukungan kalian agar kapal Tosen Sunny terus berlayar sampai Loftel. Ditunggu sawerannya. Terima kasih banyak Nakama. Nakama kembali lagi di podcast paling One Piece. Apalagi kalau bukan Sunny Go! yang akhirnya kita kembali berlayar di One Piece Cafe. Buat yang lupa, tempatnya ada di Senayan Park, Yes. Jakarta. Lantai paling bawah, dan kita udah hampir sebulan lebih ya? Sebulan lebih. Sebulan tidak berlayar ke sini. Banyak menu baru. Salah satunya minuman yang ada di depan gua, Super Cola. Super Cola. Sangat friendly sekali. Pasti udah tahu ya kalau Cola tuh siapa. Frankie, Frankie. sang gentleman. Kita kayaknya minggu lalu baru muji karakter ini ya. Iya. Ini karakter gila, nggak ada takutnya. Gila, ini minuman baru, cola, ada es krimnya sama whipped creamnya. Oh. Dan ada aduh. bintangnya. Ini bintangnya pakai apa nih? Coklat ya? Coklat. Ini juga kayaknya ada lime-nya ya. Coba gue minum ada ya. Ada lime-nya. Bisa se-gentleman Frankie nggak? Wah, kolanya enak, beda. Kolanya Frankie. Kola Frankie. Jangan-jangan, oh iya. Ini kan lagi relevan nih sama chapter sekarang, Super Cola. Oh bener. Iya kan, makanya ini Super Cola. Coba ya, gue takut tumpah. Ada es krimnya. Ada whipped creamnya. Enak sih, gue suka. Enak. Ini yang baru. Dan Coklatnya. kemarin kita udah promoin juga makanannya yang bento. Tapi belum ada wujudnya karena bulan puasa. Bulan puasa, kita lagi puasa saat itu. Dan sekarang sudah ada di depan kita bentonya. Ini bentonya, ini banyak banget. Ini sangat bento Luffy banget ya. Ini sangat bento Luffy dan banyak banget. Ini tuh ada main course-nya, ada side dish-nya, ada appetizer kali dimasuk semuanya Lengkap di semuanya sini. ada. Lengkap semua. Jadi kalau kalian pengen beli langsung aja ke One Piece Cafe. Tuh, ada burger, ada ayam, ada Betul. apa nih? Nasi kare ya ini ya? Iya. Nasi kare. Jadi buat para nakama yang kenapa mau One Piece Cafe lagi berantem sama apa enggak. Memang lagi libur ya kemarin. Lagi libur. Mudik, banyak yang mudik Lagi timnya. banyak yang mudik. Dan sekarang sudah ke One Piece Cafe. Iya. Buat yang bilang juga Cancel sama area berantem, tidak. Tidak ada berantem. Jadi kita terus ada. Dan gue masih sariawan ya. Sariawan, seperti biasa ya, lama sebenarnya. Sama kemarin kita tappingnya di ini ya. Di mana? Di kediaman Cia Nikolai. Itu vibes-nya cross guild banget kemarin ya. Karena dibantu dengan Andovi juga. Seru banget raw ya. 2 jam lebih ya. Dari awal, Mm-mm. gue udah bilang, ini raw. Kenapa ada yang protes? Kok mesen makan nggak profesional? Bangsat, masih mending gue syutingin aja. Benar. Tapi emang ada rules ya? Kalau lagi podcast tuh nggak boleh makan, nggak boleh pesan makan atau apa? Ya ada beberapa yang podcast ya podcast aja. Oh. Tapi kan ini memang Ini One Piece bajak laut. dari awal podcast ini juga ngobrol sambil makan. Iya. Terus gue udah bilang, gue lapar. Gue mau pingsan anjir. Masa gue gak boleh makan? Ngomong 3 jam itu ngomong. Hampir 3 jam. Iya. Gak boleh makan, gila. Tapi gue penasaran, para nakama kita nih lebih demen kita ngobrolnya santai kayak kemarin atau agak cepet ya kayak kita biasanya ya? Gak tau deh, gue sih ternyata gue lebih suka santai aja ngobrolnya. Santai? Pelan-pelan, santai. Iya sih. Karena sebenarnya emang One Piece tuh yang bisa dibahas banyak banget, yang bisa diobrolin tuh enak banget, panjang. Apa itu? Sandwichnya ya? Sandwichnya enak banget. Lengkap banget ya nakama ya. Ada sandwichnya, ada pasta nih. Apa nih? Spaghetti. Wah, enak nih, sumpah.
Sanji tuh suka bikinin ini ya, suka bikinin sandwich ya di dalam bentonya Luffy tuh ada sandwich. Nah kalau ada yang tajam-tajam itu punya Zoro. Oh. Ada silatnya. Ada silatnya, betul. Sanji ingin melukai Zoro, dimasukin siletnya. Wow, coba gue coba. One Piece lagi gila-gilanya. Dan tim sama gila banget buat gua. Waktu yang di 2 jam itu, yang podcast kemarin, gue udah sempet jelasin kan. Apa korelasinya Im sama dengan God Enel. Karena pas gue bilang gak mirip dengan Kaguya, kan fans Naruto banyak yang bilang Kaguya banget. Terus gue bilang God Enel diciptakan di tahun sekian, Kaguya tahun sekian. Kok bahas God Enel, si nyambung tuh. Gue baca itu. Lu lihat sekarang, Malulah Anda. makin kesini, makin kelihatan nyambungnya. Kayaknya memang Enel tuh prototipenya Bener. ini banget ya, ilmu banget ya. Dan menurut gua, memang banyak banget fans One Piece yang maraton kan. Yang tidak detail bacanya, nggak apa-apa. Oh iya, maraton ya. Nggak apa-apa. Iya, gue lupa. Banyak juga yang ngejar ya. Bener. Jadinya nggak detail, nggak apa-apa banget. Iya. Tapi menurut gua, jangan sotoy aja. Ya, Kalau lu lupa, ya baca lagi aja. Atau nonton lagi. nggak apa-apa banget ya. Nggak apa-apa banget, nggak apa-apa banget. Tidak semua fans One Piece harus tahu semua ceritanya. Bener, nggak perlu tahu. Tidak semua fans One Piece harus apal semua karakternya. Nikmatin aja ceritanya nggak apa-apa. Nikmatin aja nggak apa-apa. Asal jangan sok tahu, gitu aja menurut gue sih. Gue baca tuh yang di X tuh, Iya, yang lu di- masukin gambar God sekarang Enel. udah pada diem. Karena kayak, wah malu sendiri dia. Lah kok God Enel? Dari namanya aja udah God. Kami. Lu nggak tahu esensinya, gue juga bingung sih kenapa. Enggak. Sekarang udah gila banget sih. Ini fans chapternya udah makin menuju akhir banget sih menurut gue ya. Dan bakal banyak yang bakal kita bahas di sini. Sebelum itu gue pengen ngasih tahu juga soal asisten. Menurut gue asisten mangaka yang sukses, salah satunya itu yang bikin Skate Dance. Dia bikin Gintama, dia bantuin Gintama dan Dia bantuin Gintama. pas bikin Skate Dance buat gue lebih lucu. Oh gitu. Iya, rame tuh. Bentar, di Skate Dance dia asisten juga atau Enggak, udah autornya? Autornya. Autornya. Kenapa enggak Oda dan Nobuhiro Watsuki, Bang? Iya, Watsuki. Lah, karena buat gua Samurai X dan One Piece sama-sama bagus. Dan Samurai Setuju. X buat gua udah legend, gak bisa diapa-apain. Menurut gua ya. Legend. Nah, rame begitu ada yang bilang, ada nggak ya Bang asisten Oda yang debut terus bagus? Ada. Salah satunya Akane Banashi. Dia asisten Oda di Dressrosa. Dan itu gue suka banget. Itu tentang stand up komedian tapi Jepang. Wow. Tapi sangat Jepang, namanya Rakugo. Jadi kalau lo ngelihat di Wano, kan ada tuh Rakugo tuh. Rakugo. Yang cerita. Iya. Yang bercerita. Sendiri. Itu stand up comedy. Nah itu. Temanya tentang itu. Rakugo. Dan bagus banget buat gua. Dan animenya baru muncul. Jadi buat kalian yang mau nonton silakan ditonton. Bagus itu ya. Bagus. Ada juga asisten Oda yang bikin manga Exorcist. Di Manga Plus ada. Jadi memang ada. Tapi yang debutnya terkenal banget memang belum segitunya sih. Oke. Tapi ada yang bagus Oke. tuh ada. Nah sekarang Nakama kita kayaknya langsung bahas aja kali ya. Pace-nya udah pace end game ya. Jujur sedih, tapi kayak ya mau kapan lagi. Gua beliin deh sate. Emang kayak udah dimunculin banget si Im sama makin. Gue makin seneng loh dengan chapter ini nongol makin yang dituduhin Kaguya itu makin jauh banget. Imu sebagai Imu jati dirinya sendiri ini udah nongol banget. Iya. Kalau lu bilang garangnya kayak Madara, garangnya doang, gue masih bisa terima Gue oke, deh. garangnya Madara gue oke. Karena memang level sombongnya sombong Madara. Tapi Garang Kaguya, ya, karena memang waktu itu di pikiran kita Madara yang dipersiapkan sebagai final villain kan. Emang garangnya udah dapet banget. harusnya kalau Madara final villain bagus banget tuh. Bagus banget, bener. Oda ini menurut gue jenius banget karena di beberapa chapter sebelumnya, nggak beberapa chapter, puluhan chapter, belasan chapter sebelumnya itu kita habis dibikin tersebek-sebek. Terus kemarin kita terharal-haral lumayan pernah. Terloki-loki kita pernah. Tiba-tiba Imu dengan ini form yang benar-benar beda banget dari siluetnya yang pernah kita lihat selama ini. Bahkan siluetnya bergerak loh dengan wujud yang seperti itu yang beda banget. Iya. Sekarang tiba-tiba nongol kayak gini. Kita terimu-imu loh sekarang.
Dari desainnya, dari kekuatannya langsung ditunjukin di sini ya. Cepet banget jatuh cintanya gitu. Nakama langsung aja buka manga plus-nya. Hmm. Karena kita akan beda chapter 1180 dengan judul Omen. Tikusnya Dono. Omen. Omen, benar. Omen ini yang gue tahu memang berkaitan dengan setan menurut gue. Omen nih Kan ada film ya? Dulu. ada filmnya. Omen ini bahasa Inggris sebenarnya dia. Apa? Pertanda. Apa ya? Kalau kita tuh bilangnya apa sih? Feeling ya, firasat ya kita bilangnya ya. Oh gitu? Misalnya bad omen, bad feeling. Oh, ini ada sesuatu tentang setan nih, misalnya gitu kan. Oh iya? Ya, omen tuh sign, hint, tanda. Apa sih kalau kita bilangnya pertanda ya? Bukan gue kayak nama- ngerasa pertanda buruk nih. Bukan anak iblis bukan? Itu beda, ini bahasa Inggris. Oh. Itu kalau dari bahasa Jepang sama bahasa lain. Kalau dari bahasa Inggris itu pertanda. Bisa pertanda buruk, bisa pertanda baik, tapi biasanya dipakai buat buruk sih. Bad omen nih gitu kan. Tapi ada juga yang bilang good omen, kadangnya ada bilang. Karena gue kira memang Omen tuh anak iblis. Oh, karena apa namanya si omen ini kanjinya kanji iblis, menggunakan pakai kanji iblis. Oke. Dia kalau di dalam bahasa Jepang memang kanji pertamanya itu demon dan devil. Jadi memang iblis. Tuh. Tapi masuk sih kalau pakai bahasa Inggris pun, karena ini kayak pertanda buruk, ciptaan setan, ciptaan iya. apa, masuklah gitu. Jadi memang masih berkaitan dengan iblis lah. Masih Omen. berkaitan, Sangat ya. benar. Terus kayaknya memang ada hubungannya juga dengan kalau di apa Hindu dan Buddha tuh ada Om ya. Om ya kan. Nah di Skype kan juga ada God Ada Enel, Om. anak buahnya Om. Masuk banget ya Mas. Om. God Enel lagi, Om lagi. Bahkan ya, Nakama, kalau kalian kemarin gue lihat di Twitter juga, Ya. karena lagi-lagi kekurangan kita kan nggak bisa bahasa Jepang ya. Ada yang membahas soal Art Maxim. Itu kanjinya, Iya, selain iya. God, bisa diartikan juga Nerona. Iya. Nerona! Nerona. Tolonglah. Skypia lu skip tuh gila sih buat gua. Benar. Tolong. Gila banget sih. Emang menurut gua Skypia, God Enel tuh memang build up untuk Iya. akhir, untuk Itu endgame. Skypia itu kayak Imu versi kecil. Ya, benar. Versi mini. Benar. Nah kayak buat yang bilang, kenapa God Enel? Iya. Ya kenapa lu nggak paham anjir? Dari cara duduknya, dari cara dia memerintah, dari cara dia sombongnya, ya kan. Dan Semua deh. entitas nggak bisa matinya. Entitas nggak bisa matinya. Sebelum ketemu natural enemy-nya. Nah, itu dia. Itu poinnya ya. God Jadi Enel, dibentuk sebegitu takutnya bahwa dia tuh maha kuasa ya Yes. tadinya ya. sampai akhirnya ada natural enemy, yaitu Luffy sebagai manusia karet. Im sama, entitas yang dia terkalahkan. Ya. Apakah akan ada natural enemy-nya? Yes. Apakah Luffy atau Chopper? Ya. Kita lihat saja nanti. Benar. Gitu. Pokoknya langsung aja buka halaman pertama. Ya. Nakama, ini ada gambar request lagi Ya. tentang hujan permen ya. Hujan permen. Dari pembaca nih namanya Hachimitsu Nameko. Nameko. Tidak ada yang menarik dari sini, tapi difokuskan ke Chopper ya. Chopper. Yang kemarin sempat mencuri perhatian. Betul. Dan Terry Chancel sempat lumayan juga tuh dibahas tuh yang kita ngomong sama Andovi apa tentang Forest God ya? Forest God apa namanya? Penyembuh. Kernunos namanya. Kernunos. Buat yang belum tahu, pengen bahas detailnya apa, nonton di episode sebelumnya aja ya. Iya. Itu. Kernunos. Ini ada Nami juga. Ada dan Nami. Nanti gue akan ada bahasan soal Nami juga di sini. Iya. Lanjut ya. Iya. Wow. Langsung loh. 2 halaman jadi 1. Gila. Ini yang gila dari Oda ya, yang tadi gue bilang. Dia bikin desain karakter baru dan langsung dicintai loh sama Nakama. Ya. Gue jadi kepikiran nih. Kan gue bilang juga kemarin kan. Jangan-jangan sosok Im Sama tuh masih anak kecil. Gue masih berpegang teguh dengan itu lah. Karena siluetnya begitu. Ya. Tapi bisa juga dibikin begini. Mungkin nih form aslinya begini nih. Wujud ini kan kalau buah iblis. Apa nih? Ini wujud apanya menurut lo? Ini wujud sempurnanya. Sempurnanya. Ini Kayak nikahnya Luffy lah. ya, berarti ini memang utamanya ya. Utamanya. Wujud utama dari Zoani itu Bukan misal. hybridnya. Ya, oke. Terus Tapi bisa juga dibikin Im Sama yang selama ini kita lihat ya, justru cloningannya aja. cloningannya. Dia bisa ngeluarin satu-satu aja kayak Oh, gitu. kayak Perona ngeluarin
Hollownya untuk ngomong. Oke. Jadi Jadi dia justru ini adalah wujud utama dia, formnya, Iya. dan wujud yang siluet selama ini memang benar bentuknya seperti itu, tapi itu bukan utamanya, justru itu Bukan. cloningnya atau apa gitu. Kayak horo-horonya si Oke. Verona. Bisa Hero-horonya begitu Verona, juga ya. Benar, bisa. Meskipun gue masih berharap, masih yakin juga, ya Im sama wujudnya kocak aja. Oke, gue juga. Bukan ini ya. Gue ngerasa yang sama itu masih mirip dengan siluetnya. Iya. Kan kalau kita lihat dari tingginya kan kayak pendek gitu ya. Ya mungkin kata Arya benar anak kecil atau memang kayak Im yang gue bilang si setan mini yang nyebelin itu gitu kan. Pastinya kocak ya karena lawannya Toon World Luffy menurut gue gitu. Ini mungkin versi kerennya versi entah ya gue belum tahu ini tuh hybrid dia apa final formnya dia ya utamanya atau gimana. Ini gila sih, gue suka banget momen muncul Tapi yang pasti Zoan formnya adalah yang kayak salamander itu yang karena itu bentuknya seperti melata. Beda banget. Ini kan berdiri ya. Itu kan kayak melata gitu ya. Tuh. Ini buah iblis dan gue suka banget dengan desainnya. Kemunculannya juga gila banget buat gue. Banyak momen di One Piece yang kayak gini. Salah satunya Luffy waktu lawan Bellamy. Iya. Luffy di chopper juga begini di atas rumah. Dan ini gue suka banget. Gila banget sih. Kita bahas desainnya dulu ya. Iya. Ini desainnya kalau kita lihat kayak desain campuran semua elemen yang dia butuhkan. Betul sekali. Kalau lu ingat di SBS pernah ada permintaan pembaca, tolong gabungin semua ini dong, semua karakter. Iya. Terus celananya jadi gembung juga Benar. tuh. Dan lain-lain. Ini kalau kita lihat tanduknya tanduk iblis. Oni. Matanya juga gue nggak tahu di mata apa. Tapi kulitnya gue merasa kulit Lunarian. Bisa Lunarian, bisa Red Devil gitu ya, merah gitu ya. Terus ada celana-celana yang pakai scarfnya Elba. Iya, Viking ya. Viking, Skalibia juga. Dan ikat pinggangnya juga ya. Iya. Dan lu perhatiin nakama posisi tengkoraknya. Iya. Satu di tengah madep ke depan, kiri kanan madep kiri kanan juga. Iya. Seperti Kurohige. Benar-benar. Gila. Dan rambutnya mirip Sulongming. Putih. Iya. Meskipun si itu juga Siapa? King juga putih sih rambutnya. King juga putih sih, tapi nggak gini rambutnya. Oh nggak gini ya. Ini kan rambutnya gede banget. Bener. Kayak Tapi kalau dibilang Lunarian pun belum ada apa namanya sayapnya. belum ada sayapnya. Di sini. Betul. Jadi gue juga bingung tuh nanti ketika terbang tuh form apa tuh. Iya, Makanya gue bilang ini kayak dia menyerap semua kemampuan yang dia butuhkan. Benar. Kayaknya ya. Menurut gue juga masuk akal sih kalau misalkan ini disebut sang raja dunia, terus ini kan tanda kutip final villain. Jadi kalau dia punya semua trait dari ras yang ada di One Piece itu masuk akal banget. Dia punya ketahanan tubuh dari Lunarian misalkan ya, dia punya sayap dari apa, dia punya kemampuan ini dari apa. Ini menurut gue masuk akal sih kalau memang ini percampuran dari ini. Kan kalau di Digimon kalau lo ingat ada Chimeramon. Ingat gak Chimeramon yang digabungan dari semua? Oh iya. Ya kan sayapnya sayap ini dari itu gabungan DNA dari semua. Chimera tuh memang sangat sering ada di beberapa komik ya. Iya. Dan itu gabungan semua. Gabungan tuh. Dia datang dia nanya, ini kita bahas dulu desainnya deh. Kan ada yang bilang nih tatonya totol kan. Iya. Entah kenapa juga terasa seperti baju ya. Seperti baju juga, tapi kulit juga bisa sih sebenarnya. Kulit juga bisa ya. Karena sampai kaki loh dia. Iya, sampai kaki. Sampai kaki. Dan tapi soalnya nyambung tato ini ya. Nyambung. Tato lehernya nyambung. Jadi ini kayaknya bukan baju, memang Bukan ini baju. tato. Ini gue lihat juga di sosmed. Ini kayak tato apa gitu, suku apa gitu. Iya. Ada suku yang Titik-titik berkulit gitu. hitam, menggunakan tato. Tapi biasanya emang. Coba kita cek ya. Iya. Emang suku tribal itu memang punya banyak apa ya? Dia punya di adatnya tuh biasanya ada tato-tato tradisional. Bahkan masyarakat kita di Papua juga banyak juga punya yang tato-tato, cuma nggak full total gini ya. Ada juga yang bentuk lingkaran, ada yang bentuk spiral, ada bentuk lainnya juga. Iya. Jadi kayaknya memang gue nggak ada, nggak gue simpen. Nah justru yang serem, ya gue tahu yang lo maksud. Ada kayak suku kayak sepertinya di Afrika ya. Iya. Di Afrika sukunya gitu, dan dia punya tato yang seperti itu. Malah ada yang lebih serem itu yang gue lihat ada foto salah satu spesies melata seperti apa ya, salamander atau kayak cicak gitu segala macam, tapi motifnya kayak gini, total kayak gini. Masalahnya yang siluet yang dia lawan Sabo itu kan kayak melata ya, kayak salamander gini. Takutnya dia
buah iblis apa namanya kayak salamander gitu karena ada hewan yang bentuknya salamander, totol-totolnya seperti ini. Iya. Ya itu juga serem juga sih. By the way, ini desainnya God Enel Iya. di One Piece Law Collection ya. Iya, DVD. iya. Sama kayak Imu banget tuh. Mirip imbu banget. Mirip. Makanya gue bilang God Enel tuh Imu ya God Enel gitu. Iya. Sama senjatanya ada yang bilang juga ini kayak Zhang Fei Sprint Spear-nya. Iya. Serpent Spear. Dari Three Kingdom. Bentuknya sama lah. Iya. Jadi memang referensinya banyak lah. Gue bener-bener terkesima sih dengan desainnya. Terkesima. Oh ya, tengkoraknya ini juga banyak lah yang sama beberapa tengkoraknya. Tapi yang paling mirip ini yang di Salome ya, yang di Salomenya buah Hancock ya, itu mirip. Ini apakah bumerangnya Django? Betul, mirip ya. Bumerangnya Django. Ini pokoknya dari desain gue suka banget. Kayaknya ini emang akulturasi ya, Iya. ini asimilasi dari beberapa ras mungkin ya. Gila sih. Gila ini ngeri sih. Ngeri. Ini desain benar-benar final boss sih. Meskipun Ini emang unik sih ya, karena kita udah tahu One Piece aja tuh desainnya udah unik. Ini menurut gue lumayan unik di dalam dunia One Piece loh. Padahal One Piece sudah seunik itu. lanjut ya, ini pokoknya tiap ada dia, situasi di sekitarnya tuh jadi iblis semua. Meskipun iblisnya lucu ya. Iya. Dia hilang, dia nggak hilang, dia turun ke bawah. Iya. Dia nanya siapa raja di negara ini. Iya. Lu sendiri siapa anjir? Negara ini nggak punya raja. Dia ngelihat ke arah Iya. Somers. Ini adegan selanjutnya adalah adegan yang Bentar. Ini membuktikan juga bahwa dia tidak punya banyak informasi lagi ya, seperti kita bilang. Benar. Dia bukan God ya. Bukan. Ya kayak Enel, Kayak God Enel. kompleks ya, God kompleks. Gue lagi bingung nih, entar kalau digarap Toei, gimana cara dia off-screenin adegan ini? Teriakan doang, menurut lo? Ini nggak bakal mungkin ditayang jadi anime. Harusnya mungkin sekarang. Serius? Dengan kondisi 26 episode, menurut gua harusnya bisa. Dengan ratingnya diubah. Oh, ratingnya diubah. Kayak ini thriller. Gua gini, Ini gore. gua pas baca gua nggak sangka gua kaget. Ini tuh kayak apa ya? Vibes-nya tuh kayak Sakamoto Days banget. Oh, menurut gua. Sakamoto Days kayak gini. Sakamoto Days kalau lu baca, cara dia memotong sesuatu nggak pernah sadar orangnya. Oh, Tiba-tiba kepotong aja. oke. Itu yang bikin gue suka banget Vibes-nya kayak Sakamoto. gini nih, vibes-nya kayak begitu. gini ya. Nggak ngeh tiba-tiba Nggak udah ngeh. potong. Kalau One Piece, hampir semuanya yang kejam, Heeh. nggak ada yang kayak gini. Oke. Kayak misalkan Luffy yang mukul Don Krieg, Iya. itu kan ngilu kan, Iya. tangannya bolong. Tapi nggak kayak gini loh, nggak tato bolong. Iya. Ini gue nangkap vibes-nya, Iya. nangkap vibes-nya kayak gini. Zoro deh, Oh, Sakamoto Days tuh kayak gini. Zoro waktu motong monet, kelihatan dia motong. Kelihatan. Yang vibesnya kayak gini tuh apa ya? Brok, Hana Hanauta Sancho. Heeh. Dia nggak akan sadar kalau dirinya kepotong. Iya. Tapi nggak kepotong, cuman Nggak kepotong sih. kebeset-beset doang. Iya. Ini tuh Imu nggak ngomong jurus apapun, dia cuman turun. Kalau lihat gambarnya Iya. ada gerakan sedikit di spear-nya. Terus apa yang lagi lakukan di sini Somers? Gert diem 2 panel loh, 3 panel dia nggak sadar. Kayaknya diputer ya, soalnya yang arsirannya tuh di ujung bawah sama ujung atas Iya. tuh. Ya, kayak muter gitu ya gerakannya ya, Kayak sepertinya ya. Wah ini gila Ini nih serem level banget. kecepatannya gila sih. Iya. Ini vibes-nya Sakamoto Iya. Days banget. Hmm. Terus bahkan sampai 4 loh, sampai dia ngeliat tangannya. Gert, Ini- udah, wah anjir. Ini Oda spesifik banget, tapi spesifiknya tuh dampaknya, bukan proses saat pemotongan. Dampaknya dilihat, anjir, ini serem Gila, banget. ini serem banget sih. Ini serem banget. Dan dia motongnya dokter, cewek lagi yang Ya. dipotong. Gila. Ya, tapi gue tahu ini menurut gue, ini mau diarahin kemana? Apa? Karena gue yakin dengan Forest God si Keronos itu, si dokter ini dibuat paralyzed istilahnya. Dia kan harusnya kan take care banyak orang nih di sini ya, nyembuhin apa segala macam. Jadi emang buat si Chopper tugasnya untuk healing gitu loh. Jadi Gert ini dibuat nggak bisa ngapa-ngapain lah di sini. Kan dokter butuh banget tangan dong. Iya. Iya kan, buat nge-treat yang pada sakit nih banyak banget nih. Ada yang giant yang bekas domi reversi, ada masyarakat yang biasa apa segala macam. Kalau dokternya jarinya udah putus gini, ini susah banget buat nyuntik buat apa segala macam. Tapi gue merasa ini masih bisa disembuhin. Oke. Masih bisa dijahit. Gue masih Bisa, berasa karena bisa. potongannya rapi. Iya bisa. Jadi ada kemungkinan ini dijahit sama Chopper. Iya. Semoga ya. Semoga. Gila sih. Hajrudin kaget, Zoro. Gak ada yang sadar semuanya. Wah.
Gar, jarimu bat, anjir. Nah, itu baru teriak ya di situ ya. Ini Gila. teriakannya Gert nih berarti ini. Kejam sekali, siapa dia sebenarnya? Dan ternyata Imo nggak segede itu loh. Iya. Dia gede tapi nggak segede itu. Iya, itu agak aneh Tuh. sih memang. Ini apa ya? Kenapa ya? Iya, ini aneh. Tapi dia gede, tuh. Iya. Sama Zoro gedean dia. Iya, benar ini sebesar Buccaneer ya. Iya, Buccaneer lah. Buccaneer. Tapi nggak segede Hajarudin. Iya, Kaido lah dia. Ya Kaido mungkin ya. Hmm. Kejam sekali sebenarnya siapa? Anjir. Nah ini yang kenapa gue makin yakin Chopper karena Chopper di chapter ini selalu dikasih sama Oda panel buat kaget. Kayak melihat kekejaman ini, kayak maksudnya orang nih biasanya kalau yang udah diekspos terus-terusan mukanya kan kesel ya kadang ya lama-lama ya. Bangkit, mungkin mau menyembuhkan yang para luka-luka atau gimana gitu. Gila sih. Ini lagi chaos. Ya. Zoro dengan nyalinya menghadapi Im. Somers menyelamatin jantungnya. Iya. Untung selamat. Lu siapa? Ya. Apa lu juga salah seorang kesatria dewa? Dia mengira Imo adalah Holy Knight. Ya, ya masuk akal lah karena Straw Hats nggak punya informasi itu juga, ya kan? Imo ngeliatin. Hmm. Entah dia ngeliatin karena Zoro, atau dia teringat dengan bajak laut bermata satu juga, Iya. yaitu Ryuma. Iya. Di masa eranya Joy Boy. Feeling lu gimana? Karena di sini polanya masa lalu dan masa kini itu dan mungkin masa depan ya. Mereka rata-rata cerminan ya. Kayak Luffy Joy Boy menurut gua nih udah apa ya? 90% lah pasti sama. Lily sama Vivi kan udah 100%, ya kan? Harusnya Ryuma mirip banget kayak gini juga kan, seperti yang digambar-gambarkan Oda di Monster segala macam kan. Jadi potensi untuk Imu tuh mengenali besar banget. Kalau dilihat polanya dari Joy Boy sama Vivi yang udah mirip banget sama Lily ya. Joy Boy kayaknya mirip banget Luffy dong. Iya dong kayaknya. Kayaknya harusnya dia ngeh deh. Harusnya mungkin ada kemungkinan itu ya. Ada kemungkinan itu. Atau dia ini ya gue juga sempat lihat orang lagi nulis bilang si Imo ini nih lagi observasi sekitar, lagi nyari anak buahnya aja di mana aja. Jadi justru nggak fokus sama lawan-lawannya, sama Straw Hats sama segala macam. Jadi ngeliat Somers, cari Killingham, cari si siapa namanya Gunko, ya kan. Bisa juga kayak lagi melihat luas ke sekitar gitu. Bisa. Tapi Hajarudin juga nyalinya gila, Hajarudin. Nyalinya gila. Dia langsung mau nonjok, peduli amat. Sudah jelas lu musuh gua. Ya. Tapi Stansen gue salut sih. Dia punya pemikiran yang bijak menurut gua, kayak hati-hati nih orang berbahaya. Iya. Dia langsung ngalin pandangannya ke Hajarudin. Tapi ditendang sama Stansen kan. Dia yang kebelah kakinya Stansen. Kebelah, gila banget sih ini. Tuh kayaknya bener ya muter ya. Soalnya ini bawah sama atasnya ada Iya. Kayak gerakannya set action. gitu ya. Iya, cepet banget itu ya. Gerakannya cepet banget. Gila. Kita belum tahu apa-apa soal kemampuannya. Kaki kanannya Stansen kepotong. Iya, kepotong. Bah, gila lagi-lagi. Tuh, Anjir. lagi-lagi Chopper dikasih panel kaget banget kan. Ini gila sih. Ini brutal banget sih buat gue. Brutal. Imo tuh kayak dia nggak mau basa-basi kayak Saturn, nggak mau basa-basi kayak musuh-musuh yang lain. Iya. Dia tuh udah poin, lu ganggu, gue potong. Iya. Apakah itu karena memang dia nggak suka basa-basi atau memang nggak ada waktunya? Waktunya udah, ayo buru-buru nih, gue nggak punya waktu lagi, gue harus cepet-cepet naik lagi. Dua-duanya possible. Satu, kita lihat dia pas jatuh di Elbaf, dia udah kesakitan. Ya, seperti dia bisa lama-lama keluar dari Pangea Castle itu. Kedua, si Marijo itu kan lagi huru-hara juga kan. Terus juga ada mungkin konsep time dilation di Elbaf yang waktunya berbeda. Atau mungkin tidak suka basa-basi aja. Karena gini. Banyak kemungkinan sih, banyak kemungkinan. Menurut gue, memang dia nggak bisa lama-lama nih. Karena Imo kayaknya memang suka bacot. Kayak kalau kita lihat ketemu kobra, ketemu apa, Ngomong panjang. Iya. Makasih udah diingetin. Jadi harusnya dia suka bacot, tapi dia nggak punya Aslinya waktu. dia bacot. Nggak punya waktu, sehingga dia harus, ayo jalan gitu. Oh iya, dia ngobrol sama kobra panjang banget. Panjang. Jangan sembarangan mendekatinya. Stansen, maafkan aku, udah sebenarnya siapa? Zoro langsung No Santoryu Rengoku. Jurus 3 pedang, Onigiri, tebasan Oni penebus dosa. 3 pedang raja neraka. Ini masih memungkinkan jawaban kalau arwah yang dilihat Zoro itu Enma. Masih ke situ ya. Lu masih berharap. Kayaknya. Arwahnya enggak, masalahnya keluarganya aja lewat SBS ya. Si arwah itu enggak dibahas lagi, Wano enggak bahas dia. Gua enggak ngerti Oda.
Tuh ada masalah apa sih? Iya, sama Zoro, kasihan si Zoro. Onigiri, ditangkis make buntut. Serem banget, buntutnya gede banget ya. Angle-nya mirip banget sama Zoro ngelawan Venus Juro, iya nggak? Dan segede gini ya Venus Juro juga sama ya. Kayaknya Imo tuh sama si Gorosei nih kayaknya nih. Iya. Venus Juro nih yang pas mau nyerang Thousand Sunny, ingat kan? Yang terbang jadi kuda. Zoro begini nih. Iya. Kayak gitu mirip. Ditangkis juga ya kalau nggak salah ya? Ya, kenapa ditangkis ya? Ini apakah ya mungkin karena memang nggak sempat untuk nebas dia kali ya? Iya. Tapi lu perhatiin Nakama, mata di lingkaran sini ya, Omen ya, itu memperhatikan Zoro. Oh iya, matanya karena Zoro, serem banget. Jadi kayaknya matanya. memang bisa ngeliat ke segala hal ya. Dia tahu serangan dari belakang, bisa nangkis, Iya. onigiri. Karena kan ketutupan tuh matanya tuh, Iya. lihat ketutupan rambut. Iya. Omen. Oh, ini apa ya? Omen tuh api. Iya. Nah, ini kanjinya nih di sini nih yang Aura unik nih ya. iblis. Oh, artinya aura iblis. Iya, ini yang uniknya di sini nih si kanjinya kan tulisannya Omen, tapi sebenarnya dikatakan di cara bacanya itu harusnya Maki. Karena? Maki. Jadi kanjinya tuh sama seperti kanji Maki. Jadi nggak tahu kenapa Oda nulis Omen karena memang Oda mau bikin skillnya ini namanya kan Omen. Tapi kanjinya itu sebenarnya bisa dibaca Maki. Makinya itu, ki-nya itu kan lo sebagai fans Dragon Ball pasti tahu ya power system di One Piece itu kan haki juga ada mirip ki-nya di Dragon Ball ya. Nah kalau kanjinya ki dari haki tuh, hakinya tuh kan kayak ki-nya si Goku, ki-nya Goku kan. Nah ini ma-nya, maki kan, maki itu ma-nya tuh iblis. Jadi kayak Daima. Ya, jadi kayak ini loh. Jadi kayak energi tapi yang versi demonnya. Jadi mungkin versi evil dari haki. Kan haki dan maki ini mirip nih ya. Jadi nggak tahu kenapa dinamain Omen sama Oda padahal cara bacanya juga ada yang namanya maki ya. Maki. Jadi mirip haki dong, maki sama maki. Bedanya tuh hakinya kan bisa dibilang will ya, tekad, keberanian apa segala macam. Nah, kalau si maki karena di depannya ada iblisnya, berarti itu kayak energi jahat gitu loh. Gue merasa ini bukan aura kayak iblis haki. ini. Bukan. Ya mungkin bener aura. Tapi lawannya bukan haki. Menurut gue Bukan. lawannya adalah Mother Flame. Oke. Sama-sama api, yang satu buat kehidupan, yang satu buat senjata. Oke. Dan kayaknya Omennya ini hidup. Oke, jadi ini energi kalau lu pikir ini Energi. malah energi ya. Dan gue jadi inget ini loh, pria dengan luka bakar loh. Hitam gini kayak, Iya. apakah karena kebakar Omen? Iya. Apa gimana gue gak tahu ya. Gila sih. Omen. Tapi ini versinya ditusuk. Iya. Dia kayak nonjok kayak apa jarum gitu ya, tak gitu. Ini jetak gitu kayak bunyinya gitu kan. Tapi nggak bolong ya badannya Zoro ya. Zoro Itu kenapa ya mukanya ya? kena dagu kayaknya. Dagu. Dagu. Wah ini gue suka banget panelnya sih. Oh by the way, ini jarinya ini juga ada lambangnya nih. Iya. Ini kayak jari di Buddhis gitu lah. Nanti aku coba cari lagi. Simbolnya ya. Simbol. Nami pun pernah berpose begitu loh. Iya. Nami Nami ada- selalu berproses seperti itu. Iya. Mana ya? Gue kayak. Iya, karena kan ada teori lama Nami itu Nerona kan. Oh iya bener. Iya, teori lama tuh Nami Nerona dan jadi masuk ke kapal Art Maxim Namanya Giana Mudra. Giana Mudra ini ya. Tuh. Tuh Giana Mudra. Ini ya. Ini simbol dari apa nih? Sansekerta ya? Iya. Remover of obstacle. Dia penghilang inian kesulitan. Ya. Gila sih. Ini Omen nyerang Iya, Zoro. kita tinggal cari apakah si pria luka bakar itu adalah korban Omen. Oh ini gue suka banget sih. Tanpa ada dialog, tanpa ada apapun. Dia, Gini ya. Ajrudin, ini posisi ototnya, semuanya ini bagus banget begini. Gambarnya bagus banget. Gila. Oh, udah gambarnya bagus banget. Nanti beda nih, dia tambah begini, jadi bom. Iya. Dan muncul kayak ini, yang tadi pengen gue bahas sama Nami. Iya. Selain kayak Gekko Moria, kayak Water Economy. Benar. Gila. Tongkatnya dia mirip dengan Klimatek. Iya. Dia bisa nongolin bentuk Weather Egg tapi versi evil ya, versi setan. Gila sih. Weather Egg-nya tapi mukanya mirip kayak Gekko Moria ya, siapa namanya Shadow-nya itu ya, Iya, iya, mirip iya. Shadow-nya. Gila. Mau dibantai, tapi Iya. diledakin kali ini. Bang, gila gede banget ledakannya. Ajrudin. Gila. Nah, Zoro masih hidup ya? Iya. Sialan. Wah, api hitam apa ini? Nah, ada lagi api hitam bulat. Namanya Omen. Oh, Omen. ini dia Omen. Gue masih nggak ngerti nih. Dia bisa nambahin energi ke Somers atau gimana menurut gue? Gini,
gue langsung nangkep ke Ragnarok lagi. Lu kalau inget si Acolyte atau Priest Iya. yang penyembuh nih, si penyembuh ini. Kan kalau lu minta, Kak heal kakak gitu kan. Heal dong. Lu di heal nih sama dia nih. Lu di heal sembuh gak? Iya, sembuh. Nambah kan, HP lu kan nambah kan. Nah tapi kalau itu dikasih ke undead, kasih ke demon, itu mati demonnya. Nah, jadi memang ada konsep di mana satu zat atau energi itu kalau dipakai ke sejenisnya, itu tuh penyembuhan, positif. Tapi kalau dipakai buat lawannya, itu tuh menyakiti gitu loh. Jadi kalau kalian main game RPG itu udah pasti kalau misalnya si penyembuh ini dia punya heal cure, dia nyembuhin ke temannya itu pasti nambah, HP-nya nambah. Tapi kalau lawan demon atau undead itu pasti berkurang HP-nya. Jadi ngalahin. Jadi kayaknya gue tangkap itu seperti ini. Kayak dia ngasih energi ya? Ngasih energi. Jadi kalau dia kebalikannya nih, dia kan devil nih ya. Si God's Knights-nya kan demon semua nih. Jadi di heal sama si Omen ini ya sembuh. Tapi kalau dikasih ke manusia yang normal, kan gak demon nih manusianya ya. Ya jadi luka, jadi ofensif gitu, jadi serangan. Gue bikin konten. Gue lagi menikmati Omen, Iya. terus gue inget mural Elbaf di pojok kanan bawah. Ada apa tuh? Banyak yang marah. Nggak dijelasin kenapa bang, bla bla bla. Maksud gue, lu tinggal buka, lu lihat aja. Iya, iya. Dan masih banyak yang nggak ngerti. Kalau kita lihat di mural Elbaf, ada gambar yang mirip orang dikasih Omen. Oke. Ah, nggak kelihatan lagi. Oh, ini. Oh, yang ini ya? Yang di bawah. Yang kayaknya ada 20 kerajaan itu yang pada berdiri antri itu ya. Yang pada ngantri. Lagi dikasih sesuatu itu ya. Iya. Aduh, banyak bukanya. Nih, pokoknya lu lihat aja. Iya, yang lagi pada baris naik ke atas itu Iya, ya. pada baris dikasih Omen. Iya, seperti diberi sebuah energi gitu ya. Mungkin Omen di sini. Kenapa gue terkejut? Karena memang ternyata teknologi Omen ini sudah ada dari lama. Ini Iya. kan feeling gue, ini Omen semua nih. Iya, iya. Tuh, ada bulatan di atasnya juga kayak lingkaran malaikat gitu. Iya. Dan feeling gue, ini memang kerajaan-kerajaan yang akhirnya dikasih kekuasaannya dengan cara seperti ini mungkin Iya. ya. Tapi apapun itu, Iya. Omen ini pernah ada di masa lalu. Iya. Sudah diciptakan. Kalau dilihat, ini di era kemasan, Iya. di era teknologi canggih. Iya, benar. Jadi bisa Karena belakangnya nih inian ya. bener. Proses industri penciptaan teknologi semacamnya. By the way, kaos ini lagi dibikin. Jadi Wih. buat nakama mohon bersabar ya. Nah, maksud gue adalah di era itu Omen pun bisa dipergunakan bukan hanya sama yang sama. Iya. Karena yang pakai ini bukan yang sama. Ini yang pakai orang loh. Yang memberikan ini orang. Iya. Maksud gue adalah berarti ini kayak Mother Flame yang digunakan pada masyarakat pada sekitar. Benar. Masyarakat sekitar. Benar. Akhirnya diambil alih jadi sesuatu. Iya. Mungkin atau mungkin ini bukan Omen, ini versi Angelnya. Jadi mungkin ada iblis, ada apa namanya? Ada cahayanya juga itu Iya. ya, versi baik dari Versi Omen baiknya. ya. Apapun itu bisa dipergunakan oleh manusia biasa, Iya. oleh orang yang bukan im sama maksud gue. Jadi itu yang membuat gue kayak anjir. Ternyata ada kekuatan yang bisa dipakai oleh im sama. Makanya gue bilang im sama menyerap semua Iya. kemampuan yang pengen dia punya. Iya. Mungkin ini ada kemampuan di zaman dulu. Iya. Teknologi di zaman dulu diambil. Dia menyerap hampir semuanya. Lunarian seperti yang tadi gue bilang. Terus mungkin teknologi Wateria, Benar. teknologi Bahkan apa. yang kayak soru-soru nominya Big Mom juga ada ya, karena kan si sekitar Iya. ini pohon-pohon rumah-rumahnya kan juga jadi hidup ya, ya dijahatin nggak semuanya. permanen ya. Iya. Oh ya, gue ada teori nih ya. Si tentang Omen ini. Karena waktu gue denger Omen, meskipun gue tahu bahasa Inggrisnya artinya apa, dan gue juga tahu tuh si kanjinya tadi itu yang arti aura iblis. Tapi waktu gue denger Omen, gue langsung inget Sphinx yang ada di Impel Down. Oke. Ya, lu inget kan gue kemarin bikin teori tentang Impel Down itu asalnya dari Imu, dari Iya, Imu iya. gitu kan. Ini makin ada hubungannya. Karena si Sphinx itu dulu kan bisa ngomong, dia bisa ituin apa yang orang omongin ke dia ya. Nah, dia itu khusus nyebutin nama mie. Mungkin si orang-orang ini di Impel Down ini lapar atau gimana nyebutin mie. Iya, iya. Dia tuh bilang somen, ramen, tampomen. Nah, Amen. terakhirnya tuh amen. Iya, nah dari somen ini gue langsung inget omen gitu kan. Oh. Terus mereka kaget pas ngomong amen itu.
Kenapa lu berdoa gitu? Iya, kenapa lu berdoa apa segala macam. Nah, kalau di dalam dunia oriental, di dunia timur, si Omen ini juga mirip sama versi Abrahamik barat itu Amin. Gitu. Nah, pasti kan berdoa ya Amin ya. Nah, kalau lu lihat si Sping itu, si Sping yang ngomong Somen, Tampomen segala macam, rambutnya mirip banget sama dia ya kan? Iya. Dan itu dia dari Impel Down. Dan itu adalah chapter berapa ya? 529 kalau nggak salah ya. 529 itu covernya adalah Luffy lagi naik Beetle. Luffy lagi naik Beetle. Di mana ini gue lihat logonya Im sama yang digunakan di God's Knight ini seperti skarab Beetle. Ini mirip banget seperti ini nih. Jadi kayak kumbang. Jadi kayak masuk banget sama teori gue bahwa ya emang bener pasti Impel Down punya Im sama ya. Tapi maksudnya back story-nya tuh dari devil-devilnya Im sama gitu kan. Iya, jadi pas karena di tangannya Imu pun ada tato Egyptian, tato Mesir, ya kan? Nah si itu tuh, coba apa lagi? Ya ini di chapter 529-nya tuh Luffy lagi naik ini. Iya. Persis kan, jadi sama persis kayak itunya. Sama ini loh, gambar kumbangnya mirip sama Imu yang digambarin orang. Iya, yang hidungnya panjang itu ya. Mulut atas. Iya, mirip banget sama kayak ini. gitu. Ngomongin chapter, gue jadi inget rame dibahas. Ketika Zoro menghadapi Imu, lu perhatiin lagi, lu zoom nakama ke atas sedikit. Iya. Itu ada tulisan kayak 460. Iya. Entah itu 16 dari Imu atau 460. Coba kita buka One Piece chapter 460. Iya. One Piece chapter 460. Lu akan tercengang. Iya, gue udah baca ini. Coba lihat, kasih lihat. Nah, God Enel lagi. God Enel, gila nggak? Wah, kacau sini. Makanya makin kesini makin mirip ini. Iya. Lanjut ya. Lanjut. Dia nggak punya banyak waktu, langsung abis dikasih Omen cabut, terbang. Nggak pedulin musuh-musuh yang lain. Zoro cepat masuk ke dalam rumah, semuanya bantu gotong. Semua yang terluka dan anak-anak yang pingsan, rawat. Jarul diem aja. Dia kayak memahami sesuatu tapi masih berspekulasi di kepalanya sendiri. Benar. Kepada semua warga Elbap. Muncul seorang yang lebih kuat daripada kesatria dewa di pulau ini. Berhati-hatilah. Nah ini kayaknya emang goalnya dia itu dari tadi. Makanya gue bilang matanya tuh sebenarnya lagi merhatiin nyari God's Knight-nya dia. Sebenarnya nyari bawahannya dia. Dia nggak fokus sama lawannya atau siapapun. Dia nggak punya banyak waktu. Dan keluar sayapnya. Gila. Ini sayap iblis apa sayap dia nih? Lunarian nih. Karena desainnya juga jadi mirip Garuda. Jadi mirip Garuda. Garudanya Germa. Iya. Jubahnya semuanya Garuda juga tuh. Iya, dan angkanya 66 ya. Ibu kan 66 ya. Im tuh 666 ya? Nah, Nami juga 66. Iya. Nami juga, makanya teori neurona Nami itu emang kuat banget. Nami masih misterius soalnya ya. Gila nih desainnya makin gila lagi ditambah sayap, jadi keren banget sih ini. Gue agak bingung sama Oda karena Oda udah menggambarkan Imu juga dalam sayap mode bener-bener demon ya, mode devil. Kalau ini kan kayak fallen angel. Iya. Sayapnya malaikat tapi hitam, ya kan. Kalau yang kemarin di Gunko kan bener-bener devil tuh sayapnya gitu. Fleksibel banget nih. Oda bikinin desain dia nih, bisa sayap demon, bisa sayap fallen angel atau Lunarian ya. Lunarian. Siapa yang akan muncul? Pada panik warga ya. Anjir, ternyata belum berakhir. Pas lagi panik, Imu ngelihat Gunko. Langsung keluarin kayak Klimete. Ini sangat Nami sih. Nami banget ini. Dikeluarin, pop. Keluarnya belum bersama anjir. Meledak. Nah, cuma ini tidak diberitahu dampaknya ya. Feeling gue sih enggak. Enggak, karena kemarin udah dikuatin dengan panel itu. Yang ini bisa nyairin cuma Ragnir. Dia jadi meledak doang terus dia tahu gagal dah lewat. Gitu. Tapi tadi waktu nyelamatin Killingham sama Somers juga abis itu lewat juga ya? Mau berhasil mau enggak abis ngasih Omen dia juga lewat ya tadi ya? Enggak dideketin dulu. Dia tahu ini udah sembuh nih ya, cabut. Oh, cabut gitu. Ini juga langsung pergi padahal ini kayak enggak berhasil kan? Ini enggak berhasil nih kayaknya. Sama ini enggak, kayak dia tahu enggak berhasil. Ya nyoba lah ya. Nyoba. Karena kalaupun berhasil, gue makin yakin kalau yang di Panghazard itu karena Ragnir. Oke. Karena kan kita tahu ya di situ banyak ledakan. Perang Akainu sama itu di sana tapi nggak pernah cair esnya. Nggak mungkin sih, aneh banget. Iya, kayaknya emang udah buatan si pengguna sebelumnya ya. Iya, dan itu akan dibebasin sebentar lagi sih menurut gua. Benar, karena si nubuat Noah, kapal Noah itu harus dibenerin dan yang bisa benerin cuma si Galela. Udah gitu sekarang ada Loki yang terbang kemana aja gampang. Nah itu. Ke pulau A, B, C. Iya, apalagi Loki
kemungkinan berhubungan dengan Mosa si Cersei masih masuk tuh. Jadi si Galela buat nyembuhin Noah, buat benerin kapal Noah ya makin bener-bener endgame masuk. Lanjut ya, apa itu? Gua nggak pernah ngerasain hal seperti ini bahkan di God Valley, kata Gaban. Berarti yang dia lihat di God Valley, imunnya masih bentuk Saturn tuh belum sempurna. Iya. Sekolah Warus kebakar, gosong semuanya. Gak usah punya protes deh, ini masih mending daripada makanan beku. Lagi pada ngisi makanan ya, Iya. si tenaga ya. Dan Loki kayaknya udah menyadari ada sesuatu nih yang datang berbahaya. Iya. Luffy pun sama. Lagi pada makan, Nami panik, ada apa? Gue nggak tahu tapi gue ngerasain haki yang mengerikan kata Jinbe. Mungkin pemiliknya adalah rekan kesatria dewa. Iya. Brok sama Usopp masih pingsan ya, di cyborg ya. Jika benar begitu tujuannya adalah ini ternyata Sanji tuh di sana ya, Iya. nggak bareng mereka ya. Beda. Dia ngejagain Kiringham, Kiringham dikasih omen, yang artinya kayak pengen sembuh lagi. Kan sembuh. Siapa itu kata Sanji kan? Jauh ya Sanji sama Nami ya, Jauh. jaraknya ya. Hmm. Gila nih circle-nya gede banget. Sanji lagi marah-marah. Sanji dia berbahaya. Tapi nyalinya gua akuin mantep lagi Sanji. Siapa bilang lu boleh ngelepasin dia ditendang, ditangkis pakai tendangan juga. Iya. Pak, anjir. Yang mana? Ini apa ini ditendang juga ya? Ditendang juga Oh, itu kayaknya. haki ya? Itu benturan haki ya? Kayak benturan haki itu. Ditendang lagi. Meledak anjing. Buang, gila. Ini semuanya gila sih serangannya. Iya. Apa ini? Kenapa apinya warna hitam? Kayak Amaterasu ya? Anjing. Iya, mirip sama Terasu. Hey, ada urusan apa di tengah Elbaf kata Loki. Dia bilang, coba lu cek versi bahasa Inggris deh. Iya. Beda sama nggak? Kenapa emang? 14 tahun lalu, seorang hambaku yang bernama Harold telah dibunuh. Hambaku tuh dalam bahasa Inggris apa? Kayak budak kali ya? Atau bawahan Benar, kali ya? servant. Apa tuh? Servant. Hamba ya? Hamba. Kayak semacam budak ya? Faithful bahkan, ada faithfulnya. Ini nggak ada faithful ya. Faithful tuh setia. Oh, berarti seorang Ini hamba yang setia. Seorang bawahan setia kali ya? Iya, budak juga sih sebenarnya. Iya, bawahan, budak. Berarti Harold dianggap budak yang setia Budak yang setia. oleh Imu. Gue kemari untuk cari pembunuhnya. Dia tuh bukan, gue lebih suka ngomongnya budak lagi daripada hamba. Oke. Dia tuh bukan budak loh. Harold adalah bokap gue sekaligus orang Iya. yang pernah menjadi raja di Elbaf. Selain itu, gue lah si pembunuh yang lu cari. Gila nih gambarnya bagus banget sih. Epic sih ini. Epic banget. Wah ini gila sih, scale-nya gede banget. Gede banget. Begitu rupanya. Jadi lo yang telah membuat gue harus mengalami semua kesulitan ini. Dengar ya, dimanapun Elbaf dipijak, pasti disitulah diriku berada. Nah, di sini gue malah melihat bahwa dengan bilang dimanapun Elbaf dipijak, pasti disitulah diriku berada. Dia kan kayak nyariin dia selama ini ya. Gue udah pasti ada di Elbaf. Kan gitu kan Si Loki ininya. ngomong Iya, gitu kan. konteksnya kan gitu kan. Gue pasti ada di sini. Ini yang bikin gue ngeliat, oh kayaknya future leadernya dia dah. Malah. Berarti Hajrudin nih yang bakal lanjut ke laut sama New Giant Pirates. Soalnya dia bilang pasti di situ aku berada kalau di Elbaf. Dan dia benar-benar kayak bangga sebagai anaknya Harold kan. Dia bilang, no, Harold adalah ayahku gitu kan. Sekaligus orang yang pernah Tapi jadi raja kalau Elbaf. kita bahas itu, Frankie juga begitu. Dia bilang apa? Frankie juga merasa, ya gua tuh harus di Water Seven. Sampai pada akhirnya, semua orang ngusir dia. Sanji dengan bodohnya merasa gua harus di kapal ini. Barati. Sampai akhirnya teman-temannya tahu lu tuh pengen cabut. Iya. Dibikin drama, cabut. Loki hanya merasa dia butuh di sini. Sedangkan Yamato kebalikannya, dia merasa mau cabut, tapi dia ternyata gua butuh di sini. Dibutuhin ya. Gitu. Kalau dia cuma Sama kan kayak Vivi juga. Vivi Iya, merasa dia harus cabut, tapi ternyata dia dibutuhin. Cuma kan kalau di sini gua melihatnya masyarakatnya ini kan udah terpapar informasi bahwa kayaknya pelaku kejahatan itu bukan Loki, ya kan? Iya. Mungkin tadinya tuh udah bencinya kayak apa tahu ya. Mungkin kalau sebelumnya dengan informasi yang sebelumnya, masyarakat Elbaf tuh pasti pengen banget ngusir Loki kalau bisa ya. Nah, kalau menurut gue dengan kayak gini tuh justru dia malah berhutang. Berhutang budi banget sama Loki, dan menurut gue kayak mungkin bisa menerima Loki, memaafkan apa segala macam. Meskipun kita kemarin masih lihat dia sama Hajrudin aja dia nggak mau dimaafin kan. Gue nggak butuh permintaan maaf lo apa segala macam. Cuma harusnya masyarakat Elbaf udah bisa lebih menerima. Dan gue nggak ngerti konsep Viking kerajaan itu seperti apa. Apakah yang bisa menjadi tahta berikutnya adalah anak dari selir, ataukah beneran anak dari
istri sah Kalau dari gua- ratu gitu. Gue masih merasa yang akan jadi raja itu Hajrudin. Oke. Berarti Ketika- dari selir boleh. Ketika ini udah selesai semua, boleh-boleh aja. Ketika ini selesai semua, rajanya akan jadi Hajrudin. Hajrudin. Dan dia nggak berlayar lagi aja. Iya, iya, iya. Dan Sebenarnya memang Hajrudin lebih cocok Iya. sih menurut gue jadi raja ya. karena Loki ini sangat jiraya menurut gue. Dia nggak butuh. Gue nggak bisa memegang kekuasaan. Gue melindungi aja. Iya, iya, iya. Lebih Dia ke bukan- pelindung ya. Dia bukan tipikal raja yang bisa Gak usah jadi raja bernegosiasi. gitu. Oke. Dia brutal aja udah. Dia mau bebas. Camkan itu baik-baik dasar tolol. Kenapa dia masih di Elbaf? Hmm. Sama kayak Frankie, kenapa dia masih ada di Water Seven? Iya. Dia masih berasa berhutang, dia masih berasa semua yang ada, kejadian yang ada di sini tuh salah gua. Kan Iya, Iceberg iya, bilang gitu kan. Lu tuh di sini karena lu masih berasa semua tuh salah lu. Iya, Meskipun iya. semua rakyat di sini udah maafin. Cuman lu yang gak bisa maafin diri lu sendiri. Nah menurut gua nih Frankie tuh begitu. Iya Loki sih. tuh begitu. Dia ketika semua rakyat memaafkan, dia belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Jadinya kemungkinan cabut ya ada. Ada juga. Ada. Oke, nggak menetap jadi raja Gak menetap, ya. gak menetap. Dia tuh dari sifat gue sih gak ngeliat Iya, kayak iya. gitu ya. Nggak, soalnya secara sistem hukumnya kerajaannya maksudnya apakah bisa si Hajrudin itu diterima sebagai raja yang sah? Bisa lah menurut gue kan Betul. sekarang makanya era modern pengen dipangkas Sistem yang dulu. Sistem yang dulu. Jadi Hajrudin harusnya bisa sih. Oke. Harusnya bisa sih. Gitu. Camkan baik-baik itu udah tolol Oke. dan bersambung dan tidak libur. Ini Loki udah cocok banget sebagai karakternya dia ya. Dia tidak ada rasa takut. Ini kayak diamante ya? Diamante banget mukanya. Yang bawah. Iya. Dan Imu tidak bergeming juga. Heeh. Ekspresinya tidak ada rasa ketakutan dan dia memang mencari Loki. Dan chapternya selesai sampai di sini. Wah, gila sih. Gua nggak bisa berkata-kata sih. Ini terlalu brutal sih buat gua. Ini brutal, apalagi panelnya Gert tadi itu kayak, wah itu lumayan bikin kepikiran, susah tidur. Panelnya dibikin beberapa tuh, 3 bahkan tadi ya. Bener-bener Oda tuh mau spesifik banget sama jarinya Gert yang putus dan ini endgame udah. Endgame. Udah Oh, gue bener-bener ngeliat ini mau cepet. di apa? Ada bahasan juga di sosmed Iya, tentang chapter 1179. iya. Dia ngelihat ada huruf kanji di yang langit circle itu. Oke. Namanya adalah Apa itu? What is under the sky. Itunya nama kanjinya. Iya, iya, iya. Jadi coba deh lu baca deh. Ini. Coba. Oh iya, benar. Itu Ya, lagi-lagi kelemahannya kita nggak bisa bahasa Jepang ya. Iya, jadi di circle yang pas Imu mau hadir tuh ya, itu ada magic circle kan besar banget yang kayak Mamaragan ya, kayak Mamaragan. Ternyata ini kan bahasanya kan aneh ya. Ini tuh bahasa One Piece ini nggak ada. Ini bukan bahasa apapun. Iya, Ini iya. bahasa bohongan One Piece. Tapi ada diselipin kanji kecil gitu loh. Ada diselipin kanji yang ternyata itu kanjinya kebalik. Kalau kanjinya dibalik, itu artinya ya what is under the sky, ada apa di bawah langit gitu kan. Jadi ada kanji bawah sama kanji langit nih, gue tau nih kanji langit nih. Jadi ada diselipin di apa namanya, kalau kalian lihat nih ya, ada beberapa kanji di sini Iya, iya, diselipin dari magic circle-nya nih. Gila ya. Iya, ada apa di bawah langit. Oda tuh kayak nyelipin aja gitu. Iya, iya. Nah ini juga jadi kayak obrolan kita tentang Domi Reverse yang ada apa sih di dunia bawah gitu kan, apa dia dituker ini gitu kan. Itu kan kayak Sama kemungkinan juga yang makan itunya tuh si yang makan apa? apa? Yang makan apinya Sabu tuh Omen. Omen, benar, Oh iya. benar. Ada lagi menu terbaru Apa dari One Piece Cafe. Ini namanya silakan. Ini dessertnya nih. Sebelum Oh, penutup kita makan dessertnya. betul. Gue dari tadi makanin ini enak, makanin Apa namanya jelly-nya Tiramisu. Frankie. Tiramisu. Wow. Tiramisu. Ini gimana nih cara makannya nih? Dituang aja. Dituang aja bisa dimakan ya. dituangin. Wah, nih lo lihat nih, lucu banget. Ini Tuh. apanya? Ini pelanya kayak Oh, ini kayak fla Ada gitu fly-nya. ya. Atasnya tuh ada ininya ya, ada kemudi kapalnya ya. Iya. Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget Ini sih. salah satu menu baru di One Piece Cafe. Ini apinya Sabo atau apinya Es? Wow, kalau sekarang api di water apa? Penghazard. Api di Panghazard. Iya. Tapi tadi makan omen gak nih apinya nih? Sekarang ayo kita Omen. coba ya. Iya. Wow. Ini makannya gak bisa lama-lama ya. Wow. Jadi gua akan coba. Kenapa nih? Bakal cair ya atau Ini gimana? es krim kan? Oh, es krim. Wah. Enak guys. Hmm. Wah anjir. Tiramisu.
Ada coklatnya ya. Wah anjir, enak sumpah. Bawahnya ada apa nih? Pancake. Bawahnya seperti ada cake-nya. Iya ya ada cake-nya dia. Wah mantep. Gue makan apinya dulu ah. Lu kayak Imu makan api. Wah mantep. Wah. Ini bisa kalian pesan di One Piece Cafe ya? Iya, dessertnya emang nggak pernah gagal One Piece Cafe. What is under the sky? Itu arti dari kedua kanji yang diselipkan di dalam Magic Circle itu. Itu dia, karena kita bukan orang Jepang, jadi kadang kalau ada Gorawase, kalau ada apa kita tuh nggak ngeh. Oh sama ini. Totol mengingatkan gue dengan satu hal juga. Apa? Telur di kapalnya Roger. Ya, ada totol-totolnya itu. Totol juga? Nah, makanya apakah itu salamander? Oh iya ya? Ya, karena salamander itu ada totol-totolnya tuh, ada. Gue lupa nama spesiesnya apa ya. Ada yang motifnya bener-bener totol-totol kayak Imu. Atau itu entitas ilmu yang lain? Iya, entitas ilmu yang lain. Gue percaya dengan ini sih, unlimited possibilities of final villain. Karena raja terakhir bos, mau ngapain aja boleh dong, bisa dong. Formnya apa aja juga Karena ada. kalau lihat Dragon Ball, Majin Buu kan dikurung di telur juga tuh. Iya, Sebelum dia bangkit. benar. Wah ini enak banget guys. Enak banget, benar. Sumpah. Tapi udah ya itu aja ya. Kalau kalian pengen punya teori lagi atau apa, sekarang datang di One Piece Cafe. Iya. Nanti boleh diskusi sama kita, datang sini jelasin ke kita, jelasin ke nakama teori apa yang kalian punya. Pokoknya terima kasih untuk yang sudah sering nungguin kita ya. Udah Makasih banyak. nungguin kita banget. Mohon maaf kemarin karena lagi libur panjang, jadi kita harus skip bikin beda chapter ya. Buat yang bilang, kenapa sih uploadnya cuma seminggu sekali, di saat YouTube lain seminggu 3 kali? Oh gitu. Saya terima kritik. Tapi kalau mau komen gitu silakan kirim budget produksi. Emang lu pikir syuting gratis? Oh ini komen dulu. Ada, maksud gua. Iya, lu boleh nuntut. Sabar aja, dukung terus aja. Tambahin dulu budget produksinya. Biar bisa posting tiap hari. Iya. Karena kita juga mau seminggu 3 kali, Betul. seminggu 4 Lu kali. kita mah demen banget ngomongin One Piece ya. Tapi gimana? Ada keterbatasan Benar. budget, ada keterbatasan tenaga kerja dan Tenaga lain-lain. kerja, betul. Jadi tidak bisa semuanya dihandle sendiri. Betul. Terima kasih loh udah support. Terima kasih. Ini kendalinya bisa dimakan nggak sih? Bisa, coklat Pengemudi tuh, kapalnya. coklat. Tuh ya. Coklat. Atau ada orang kaya yang nonton. Udah gue mau invest ke Ini Sunny boleh Go. banget, boleh Boleh tuh invest ke Sunny Go. Lo mau bikinin apa? Gue bikinin. Kalau ada orang kaya silakan Bener. ngobrol. Nakawan. Nakawan Nakama bangsawan. yang punya duit nggak kepake. Ya. Gue mau dong invest ke Sunny Go. Tapi bikin ini. Ayo, Boleh banget. boleh. Kita terbuka untuk investor. Kita juga terbuka untuk brand lagi kalau mau masuk juga Betul. silakan. Boleh. Kita akan bikinin videonya dan lain-lain. Siap. Kalau itu Enak terima kasih banget. Nakama. Sore enak banget. Jangan lupa di subscribe, didukung terus kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Gue Rene Frianus. Gua Cancil. Thank you Nakama semuanya. Bye.